Assalamualaikum. Menurut obrolan awam, Cadas Pangeran dibangun zaman pemerintahan kolonial Belanda. No, salah. Yang lebih tepat, dia mulai dibangun di masa pemerintahan kolonial Perancis. Serius ini. Gubernur Jenderal Daendels itu menerima mandat dari Napoleon, pemimpin Prancis waktu itu. Kalau di Medan zaman sekarang sih, Napoleon itu target kuliner. Bolu Napoleon. Walah. Jadi ya, saat Napoleon berjaya, Prancis itu menjajah Eropa. Belanda pun dijajah oleh dia. Dan lalu segenap koloninya diambil alih oleh orang-orangnya Napoleon, termasuk Nusantara ini. Orangnya Napoleon yang dikirim ke Batavia, ya Gubernur Jenderal Daendels itu. Kalau Kang Uye, tukang dorok-dorok. Nah, berhubung di Eropa perang melawan Napoleon terus berkecamuk, tentara Napoleon di Jawa khawatir bakalan diserang oleh Inggris yang angkatan lautnya lebih dikdaya. Lalu muncullah ide bikin jalan raya pos Trans Jawa, rute Posweg, pakai bahasa Belanda, tapi ini Belandanya jajahan Perancis kala itu, supaya pergerakan pasukan lewat darat bisa cepat. Jalan raya pos itu terus dibilang jalan Daendels, padahal ini kaprah juga. 80% dari jalan itu sudah ada sejak lama sekali. Yang murni dibangun oleh orang-orangnya Daendels, itu kebanyakannya cuma di medan-medan sulit, terutama di Jawa Barat. Yang sesisanya mereka cuma nambah jembatan-jembatan supaya nggak usah ribet nyebrang pakai rakit dan melakukan pelebaran serta peningkatan kualitas jalan. Kota Bandung Raya masa kini, nah kalau itu alun-alunnya kurang lebih memang idenya Daendels. Semula letaknya di Dayakolot yang wilayahnya sendiri dulu sekali dikenal sebagai daerah ukur. Makanya ada tokoh Dipati Ukur segala kan ya. Di antara titik tersulit jalan raya pos yang dibangun Daendels itu ada dua yang utama, yaitu Puncak Pas daerah Megamendung dan Cadas Pangeran di Sumedang. Yang Megamendung ini diabadikan jadi lukisan terkenal karya Raden Saleh. Di situ digambarkan Daendels pakai seragam Perancisnya yang mirip Napoleon, tapi sebenarnya ada mirip juga sih sama seragam ketoprak wayang wong. Terus di belakangnya Megamendung, tangan dia nunjuk peta jalan raya pos. Kayak gitulah kira-kira. Kalau yang Cadas Pangeran itu terus diabadikan, dibikinkan patung saat Bupati Sumedang Pangeran Cornel menyalami orang Belanda dengan tangan kiri, sambil tangan kanannya pegang keris. Patungnya ini tentu adanya di Cadas Pangeran sana ya. Kalau yang di Bundaran HI itu patung selamat datang, beda urusan. Kalau di Taman Lalu Lintas Bandung adanya malah patung embek sama patung onta. Walah, ini apa tuh ya, kok malah bahas patung. Yang disalami pakai tangan kiri itu ya orang Belandanya sudah bukan jajahan Prancis lagi, tapi jajahan Inggris. Bahkan ada kemungkinan juga itu orang Inggris beneran, bukan orang-orangan sawah. Loh. Cadas Pangeran itu sendiri begitu jadi di zaman penjajahan Inggris jalannya ngeri. Gak ada mobil yang bisa nanjak lewat sana dengan selamat. Dia mesti ditarik oleh cikar sapi apa gitu, atau yang penariknya kebu. Saking terjalnya, dan dasarnya mobil juga di masa itu butut semua. Di Megamendung juga gitu. Nah, demi agar lebih lancar, puluhan tahun setelah zaman Napoleon Daendels itu, kemudian Megamendung Puncak Pas dan Cadas Pangeran digarap ulang oleh orang-orang Belanda yang asli dan para penguasa lokal dengan mengerahkan rakyat setempat. Ya iyalah, pasti dah ya mengerahkan rakyat setempat. Kalau mengerahkan rakyat Ukraina jauh amat. Megamendung kapan-kapan kita bahas terpisah. Kali ini topiknya Cadas Pangeran, iya kan? Dan bukannya Batu Cadas atau Cicadas. Penggarapan ulang Cadas Pangeran ini terjadinya tahun 1908, sekitar itu. Jalur baru letaknya di bawah jalan Cadas Pangeran asli. Yang di bawah lebih landai dan lebih legend sebetulnya daripada yang atas. Pimpronya tetap sama, yaitu Bupati Sumedang. Ya iyalah, kalau pimpronya Bupati Bangkalan dari Madura, remah deh. Kalau yang pertama itu Pangeran Cornel, jalur bawah Pangeran Panungtung, yaitu Bupati Sumedang terakhir yang bergelar Pangeran. Kalau tidak salah seperti itu, Gubernur Jenderalnya menurut catatan sejarah Johannes Benedictus van Huych. Sejak yang bawah jadi jalan utama, perjalanan antar kota nggak ada lagi yang pakai jalur atas. Walau rada mending dibanding atas, medannya tetap sulit, dia tetap meliuk-liuk, tikungan nggak habis-habis sejauh sekitar 11 kilometeran. Dan dia benar-benar jadi urat nadi penghubung Bandung Cirebon. Jadi, kalau kalian kira Cadas Pangeran yang sering kalian lewati itu jalan Daendels, salah besar. Salah juga kalau kalian bilang yang jalan Daendels itu jalur atas, karena saat jalur atas itu jadi,
Gubernur jenderalnya sudah Raffles, si orang Inggris. Nah, di zaman geger kemerdekaan, oleh TNI dan rakyat, Cadas Pangeran ini sempat dibom untuk menghambat gerak laju tentara Belanda. Tapi ngebomnya rada gagal sih. Di satu sisi bom yang ada juga pas-pasan, di sisi lain ini ngebomnya setengah hati. Jalan legendarisnya rakyat Sumedang gitu loh. Masa dihancurin? Nah, jadinya yang semula diharapkan pemboman itu bisa memutus Cadas Pangeran setidaknya 3 hari, ternyata direparasi tentara Belanda 6 jam saja selesai. Habis perang sampai tahun 90-an, kurang lebih jalan Cadas Pangeran itu ya gitu-gitu aja lah. Kalau mudik lewat situ, itu supir-supir mudik selalu gemes. Soalnya mau nyalip truk susah banget. Apalagi kalau truknya gandengan atau beriringan beberapa biji. Terpaksalah rombongan mudik jadi merayap pelan-pelan sesuai kecepatan truk. Bisa nyalip truk di Cadas Pangeran itu biasanya menimbulkan kepuasan tersendiri. Dan itu hanya aman dilakukan oleh pengemudi yang skillnya mumpuni dan sudah punya jam terbang. Dulu ya, jalan yang kayak gitu tuh banyak. Nggak cuma Cadas Pangeran, ada di Alas Roban, Caruban, Nyalindung, Malangpong, mana lagi tuh ya. Banyak lah pokoknya. Makin kesini makin menghilang. Karena jalan sudah dibikin lebar dan bahkan banyak yang sudah digantikan oleh jalan tol atau yang lebih berkelas. Masya Allah, itu beneran masa-masa penuh kenangan nih buat manusia jadul kayak saya. Saya ingat gitu ya, tahun 70-an waktu saya masih kecil itu sukanya duduk bukan di kursi pengemudi tapi di belakangnya lagi. Dan terus ikut gemes saat sopir cari-cari kesempatan nyalip truk gandengan atau truk yang iring-iringan. Serasa itu petualangan mudik yang seru dan tak terhindarkan. Begitu tikungan-tikungannya habis, plong, lega, merdeka. Tahun 90-an, seiring makin padatnya kendaraan Bandung-Sumedang, jalur Cadas Pangeran yang atas mau di-upgrade dan difungsikan lagi. Tapi malah kecelakaan. Nggak tahu engineer-nya salah sarapan apa, saat penggarapan, Cadas Pangeran malah longsor parah. Jalur itu putus nyaris setengah tahun lah kira-kira. Persisnya tahun berapa silahkan di-googling. Setelah itu, rencana memfungsikan jalan atas batal, diubah jadi pelebaran jalan bawah. Konstruksinya jadi kayak jembatan ujung ke ujung. Karena kalau secara alami dilebarkan itu pilihannya cuma 2, meruntuhkan Gunung Cadas atau menimbun jurang. Ujungnya dipilih yang melebar ke jurang, tapi bukan dengan cara menimbun, melainkan dibikinkan beton-beton penopang selayaknya jembatan. Nah, sejak upgrade selesai, hilanglah romantisme lama Cadas Pangeran. Nyalip truk di situ jadi gampang, tapi terus yang bikin ngeri jadi banyak motor ngebut juga di situ. Dan secara umum rutenya tetap tikung menikung tiada henti, tapi bukannya nikung teman sendiri. Beda lagi itu artinya. Nah, musim mudik 2022 ini dan seterusnya datanglah era baru. Peran Cadas Pangeran kayaknya sudah tergusur nih oleh tol Cisumdawu. Tol baru, tapi tolnya baru separuh. Walau begitu, Cadas Pangerannya udah nggak perlu dilewati. Selesailah tugasnya Cadas Pangeran sebagai jalan nasional yang legendaris. Nggak tahu nih kedepannya jadi jalan wisata atau apa. Pintar-pintarnya orang Sumedang lah. Terima kasih Cadas Pangeran, jasamu insya Allah abadi. Terima kasih juga untuk para pihak yang selama ini sudah mengelola dan memelihara jalan legendaris ini. Semoga segala jasanya dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.